ketemu sekarang dengan Ibu Isti, guru IPA kalian. Yang belum kenal, panggil Ibu Isti ya. Ibu mengajar guru IPA kalian. Ibu ngajar kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan ke kalian tentang objek pengamatan di bidang IPA. Tapi sebelumnya, kalian boleh lihat, ini adalah taman yang ada di SMP Citra Negara. Oke, sudah kalian amati? Nah, waktu SD, kalian belajar IPA, mungkin IPA-nya paling gampang ya nak ya. Tapi di SMP ini IPA-nya dibagi 3 loh. Yang pertama ada fisika, ada biologi, ada kimia. Apa itu biologi? Biologi itu adalah yang mempelajari makhluk hidup. Kamu lihat, ini adalah makhluk hidup. Apakah makhluk hidup berhubungan dengan benda mati? Nah, benda mati itu nanti kita akan pelajari di ilmu fisika. Di mana di ilmu fisika kita akan mempelajari perubahan-perubahan dan nanti kita akan menghitung. Misalnya nih, pada saat air jatuh, berapa lama, tekanannya berapa. Dan ada juga ilmu kimia, di mana di ilmu kimia kita belajar tentang asam dan basa. Dan Ibu yakin pelajaran IPA tuh sangat menyenangkan sekali. Nah, di materi bab pertama ini, Ibu akan mengajarkan tentang objek apa saja sih dalam pengamatan. Nah, tapi sebelumnya, coba kalian buka LKS kalian tentang objek pengamatan di bidang IPA. Selanjutnya nanti kita akan diskusikan. Oke, sampai di situ lagi. Ketemu lagi dengan Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita sama-sama menyimak pembelajaran IPA kali ini. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalau kamu lihat di buku kalian yang di Erlangga, ini adalah di bagian bab pendahuluan tentang kerja dan metode ilmiah. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu biologi. Di sini, di dalam ilmu biologi, ada istilah yang disebut dengan histologi. Histologi itu mempelajari tentang jaringan. Lalu ada ekologi. Waktu SD kalian sudah belajar kan? Ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem atau yang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Lalu ada yang disebut dengan anatomi atau yang disebut dengan yang mempelajari bagian dari tubuh. Lalu ada genetika yang mempelajari tentang keturunan. Lalu ada botani. Botani itu adalah yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada sitologi. Sitologi itu ilmu yang mempelajari tentang cairan sel. Lalu ada fisiologi. Fisiologi adalah mempelajari tentang faal. Faal itu fungsi dalam tubuh. Lalu ada yang disebut dengan morfologi atau yang mempelajari tentang bentuk luar dari tubuh makhluk hidup. Ternyata ilmu biologi itu sangat luas sekali, bukan? Kamu bisa lihat di situ ada Ibu kasih gambaran seorang anak yang melihat katak menggunakan kaca lup ternyata lebih besar ya. Dan kamu lihat di situ ada berbagai macam alat-alat pada lab. Di situ ada tabung Erlenmeyer, lalu ada pengaduk, kemudian ada gelas pengukur dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa sih sebenarnya kerja ilmiah atau bahasa Inggrisnya scientific character. Ilustrasinya kamu lihat di situ, pernah lihat kaca lup kan, kaca pembesar? Nah, jadi di sini orang yang memiliki sikap ilmiah pertama-tama dia harus punya rasa ingin tahu yang besar. Contoh nih, kalau kamu pas lagi berjalan di suatu taman, kamu pasti akan penasaran kenapa kupu-kupu bisa bergerak, kenapa warnanya beda-beda dan sebagainya. Nah, di saat kalian punya rasa ingin tahu yang besar, berarti kalian sudah memiliki sifat ilmiah. Yang kedua, kejujuran. Artinya, orang yang memiliki sikap ilmiah, apapun hasil dari penelitian, dia harus jujur, tidak boleh dibohongi. Selanjutnya, terbuka terhadap pendapat. Di sini artinya dia tidak boleh merekayasa data atau dia harus terbuka dengan apa yang dihasilkan dari percobaannya.
Selanjutnya kreatif. Kreatif itu artinya dia memiliki inovasi, dia memiliki daya pikir yang luas. Sikap yang selanjutnya adalah teliti, artinya pada sikap ilmiah dia harus hati-hati dengan apa yang didapat atau apa yang dia lakukan. Selanjutnya objektif. Objektif itu artinya apa adanya, tidak boleh dibuat-buat. Selanjutnya, sikap ilmiah adalah dapat bekerja sama. Jadi, antara si peneliti satu dengan peneliti yang lain, dia bisa bekerja sama dalam menghasilkan suatu temuan. Selanjutnya, apa sih sebenarnya metode ilmiah itu? Nah, kamu lihat. Di sini orang lagi berpikir. Banyak kan penemu-penemu yang diawali dengan berpikir. Selanjutnya, setelah dia berpikir, dia langsung mengamati. Kemudian setelah mengamati, dia mempelajari beberapa buku. Kemudian dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Lalu dia membuat rancangan. Akhirnya dia menemukan suatu penelitian. Wah, luar biasa. Oke, kita akan bahas tahap-tahap metode ilmiah. Yang pertama kali yaitu kita merumuskan masalah. Masalah itu banyak sekali ya. Misalnya kita menanyakan sesuatu, tetapi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus merumuskan dulu masalahnya. Misal nih contoh, orang yang kena penyakit malaria. Awalnya orang nggak tahu tuh apa penyebabnya. Lalu sehingga dia merumuskan masalah, apa sih sebenarnya penyebab penyakit malaria. Selanjutnya, orang tersebut melakukan observasi. Apa sebenarnya observasi? Observasi itu sama dengan pengamatan. Kita balik lagi, kita lihat orang penelitian yang pengen mengetahui tentang penyakit malaria, dia melakukan observasi siapa aja yang kena penyakit malaria. Selanjutnya, mengumpulkan data atau informasi. Jadi di data tersebut dicari apa yang penyebabnya, kemudian cari informasi siapa saja yang kena. Ini Ibu ambil contoh seperti yang tadi yang kena malaria tadi ya. Selanjutnya, setelah mengumpulkan data, lalu ada tahap yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara sebelum melakukan percobaan. Setelah itu baru melakukan percobaan atau eksperimen. Dari percobaan tersebut akhirnya diambil kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini kita akan melihat apakah jawaban sementara kita tadi betul atau salah. Selanjutnya, pada tahap keterampilan ilmiah. Di sini keterampilan ilmiah tidak bisa sembarangan kita dapat ya. Jadi untuk keterampilan ilmiah yang pertama adalah kita melalui pengamatan objek. Lalu di sini pada saat pengamatan objek, kita memiliki panca indera. Jadi yang dapat kita lakukan dengan menggunakan indera, contoh kita bisa melihat bentuk dari suatu benda, warna atau ukurannya. Selanjutnya, pengamatan kualitatif atau yang disebut dengan pengamatan alat indera. Nah, kalau pengamatan alat indera biasanya kita susah mengukur. Contoh, ketika kita mencium bunga ya. Di sini kita nggak bisa mengukur apakah wangi sekali atau tidak wangi. Lalu melihat juga tidak semua orang pandangan melihatannya sama. Ada yang melihat warna merah jambu atau warna biru dan sebagainya. Merasakan juga kita tidak bisa mengukur rasa dari misalnya rasa dari masakan atau rasa dari kita benci dengan seseorang atau kita suka sama seseorang, itu kita tidak bisa mengamati secara detail atau tidak bisa diukur, maka disebut dengan data kualitatif. Selanjutnya meraba juga tidak bisa kita ukur karena meraba itu tergantung dengan kulit kita pada saat kita menyentuh sesuatu. Selanjutnya di dalam objek pengamatan ada yang disebut dengan pengamatan kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif itu artinya yang bisa diukur, yang tepat diukur. Di sini ada gambar stopwatch, kemudian ada gambar penggaris. Stopwatch itu mengukur waktu, penggaris itu untuk mengukur panjang, kemudian ada itu yang disebut dengan mengukur suhu, lalu menimbang, lalu mengukur berat cairan. Itu kita harus
dengan cara pengamatan kuantitatif karena kita bisa tahu ukuran dari yang kita amati. Selanjutnya, kegiatan pengamatan sendiri. Di sini Ibu beri suatu ilustrasi, kalian silahkan melakukan pengamatan. Jadi di sini kamu bisa melihat bentuk daun, bentuknya sebagaimana, kemudian panjangnya bisa kamu ukur, lebarnya berapa, kemudian permukaannya bagaimana, warnanya apa. Di sini ada 5 tabel ya, silahkan kalian nanti dibikin di buku tulis kalian. Selanjutnya, keterampilan ilmiah. Keterampilan ilmiah yang kedua adalah mengelompokkan. Dilakukan setelah mengamati karakteristik objek, kemudian dikelompokkan. Kamu bisa lihat di situ, misalnya kelompok yang berwarna merah, ada berapa? Yang warna biru, ada berapa? Yang warna hijau, ada berapa? Ini salah satu keterampilan dalam ilmiah. Yang ketiga, merencanakan eksperimen atau percobaan, yaitu dengan membuat rancangan percobaan. Misalnya kita mau melakukan suatu penelitian, kita merancangkan percobaan kira-kira berapa besar larutan yang ditambahkan dalam suatu penelitian. Selanjutnya, interpretasi hasil atau melihat dan menerjemahkan data atau fakta yang didapat. Jadi kita bisa, setelah kita melakukan eksperimen, kita akan melihat dari data yang dihasilkan. Yang kelima, mengkomunikasikan hasil. Artinya, ketika kita selesai melakukan percobaan, lalu kita bisa berbicara atau menjelaskan ke teman lain tentang hasil yang kita amati. Oke, di sini ada contoh rancangan percobaan, di mana Albert ingin mengetahui pengaruh pupuk buatan dan kompos pada tanaman. Kemudian, Albert menentukan satu judul percobaan. Jadi judul percobaannya apa? Tujuan dari penelitian ini apa? Kemudian 3, tempat, alat, dan bahannya apa saja. Yang keempat, tak lupa ada 3 variabel yang harus ditentukan oleh Albert. Ini merupakan salah satu contoh rancangan percobaan ya, Nak. Selanjutnya, variabel yang ditentukan yang pertama, variabel independen atau bebas. Variabel yang bisa dimanipulasi dan diubah oleh peneliti. Jenis pupuk, jumlah pupuk, dan lain-lain. Yang kedua, variabel dependent atau terikat. Nah, di sini variabel yang tergantung oleh variabel bebas atau perlakuan tinggi tanaman, jumlah buah, banyak daun. Yang ketiga, variabel kontrol atau tidak diberi perlakuan apapun atau normal, tanaman stroberi tanpa pupuk. Contoh eksperimen. Albert akan menanam stroberi di kebunnya dengan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk buatan dan pupuk kompos. Albert akan mengamati tinggi tanaman stroberi, banyak daun, dan banyaknya buah. Variabel independentnya atau bebasnya jenis pupuk buatan dan pupuk kompos. Sedangkan variabel dependent atau terikat mengamati tinggi tanaman stroberi, banyak daun, lebar daun, dan banyaknya buah. Untuk variabel kontrolnya sendiri adalah tanaman stroberi yang tumbuh tanpa pupuk. Nah, kalian bisa dilihat di sini tentang macam-macam alat laboratorium. Yang di pinggir ini namanya adalah mortil. Mortil itu yang biasa digunakan untuk melembutkan bahan. Lalu di sini ada cawang Petri untuk melihat. Ini biasanya digunakan pada saat kamu praktek asam dan basa. Lalu ini ada pipet untuk mengambil suatu cairan. Kemudian ini adalah Petri. Ya, nanti kalau kita akan lakukan percobaan pada saat kamu lagi di laboratorium. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Ibu berharap kalian lebih suka mempelajari ILPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.